Ahli, tadi saudara mengatakan bahwa ada pelanggaran administratif dalam penetapan Gibran sebagai calon wakil presiden. Kita mengetahui bahwa putusan Mahkamah Konstitusi, khususnya nomor 90, itu kan sifatnya kan erga omnes kan. Sebagai putusan yang erga omnes, maka dia juga final dan mengikat. Terima kasih Yang Mulia. Kami ada 2 pertanyaan. Saya mengajukan 1 pertanyaan, yang lainnya nanti disampaikan pertanyaan selanjutnya oleh Pak Fahri. Ahli, tadi saudara mengatakan bahwa ada pelanggaran administratif dalam penetapan Gibran sebagai calon wakil presiden. Kita mengetahui bahwa putusan Mahkamah Konstitusi, khususnya nomor 90, itu kan sifatnya kan erga omnes kan. Sebagai putusan yang erga omnes, maka dia juga final dan mengikat. Dan karenanya dia berlaku seketika ketika putusan itu dikeluarkan. Dan dalam praktek yang kita tahu juga, banyak sekali putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang oleh lembaga-lembaga lain tidak pernah dibuat peraturan perubahan-perubahan terhadap daripada adanya undang-undang putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Kemudian saudara mengatakan berarti bahwa harus ada perubahan daripada peraturan tentang itu. Dan kalau itu tidak dilakukan, saudara mengatakan itu melanggar hukum administrasi, dari segi administrasi. Pertanyaan saya, apa yang menjadi dasar saudara mengatakan itu, dan mohon saudara tunjukkan ketentuan mana di dalam hukum administrasi yang dilanggar oleh KPU dalam situasi seperti ini. Terima kasih. Silakan Pak Fahri. Terima kasih Yang Mulia. Kami lanjutkan. Tadi kami ragu ya untuk mengajukan pertanyaan ini karena mestinya lebih spesifik pada hukum tata negara. Saudara ahli spesifikasinya adalah hukum administrasi negara, cuman tadi sudah menyampaikan banyak hal yang berkaitan dengan struktur asas dan seterusnya. Saya berkepentingan untuk mengajukan pertanyaan ini sebagai satu pencerahan dalam persidangan ini. Saudara ahli, ini ada 2 bentuk rezim hukum. Yang satu adalah produk hukum Mahkamah Konstitusi atau putusan MK. Dan yang satu adalah bentuk hukum daripada regulasi atau rezim regulasi KPU yang bersifat administratif. Sebagaimana yang kita ketahui secara teoretik maupun secara konstitusional, putusan MK itu bersifat konstitutif. Yang mana di dalamnya itu mengandung pesan untuk mengubah keadaan hukum tertentu sepanjang berkaitan dengan pengubahan usia atau syarat usia tertentu. Nah, dengan demikian, di sisi yang lain ada produk yang bersifat regulasi KPU yang bersifat administratif atau bercorak administratif. Di sini yang kita ketahui bahwa yang sangat dominan atau yang bersifat determinan adalah putusan Mahkamah Konstitusi. Karena putusan Mahkamah Konstitusi mengerimkan adanya satu fasilitas konstitusional untuk seseorang dibolehkan atau memenuhi syarat untuk menjadi calon wakil presiden. Yang saya ingin tanyakan adalah, dalam situasi seperti ini, apalagi putusan MK itu tidak bersifat ekspresif verbis untuk harus dibuatkan atau ditindaklanjuti untuk dibuatkan bentuk hukum tertentu sebagai tindak lanjut yang bersifat operatif untuk melaksanakan putusan MK itu. Dari mana justifikasi secara teoretik untuk mengatakan bahwa ketika mengubah peraturan KPU 19/2023 merupakan sebuah keharusan hukum atau sesuatu yang bersifat imperatif? Kami butuh penjelasan ini agar kita dapat pencerahan terkait dengan persoalan ini. Terima kasih. Baik. Kemudian pertanyaan berikutnya yang saya tinjau begini, bahwa peraturan yang sekarang berlaku itu adalah peraturan KPU nomor 19 dan kebetulan ada putusan Mahkamah Konstitusi. Dan itu ada jarak waktu untuk perubahan, karena itu harus menggunakan peraturan putusan KPU itu. Karena peraturan KPU itu jelas tertuju kepada peraturan perundang-undangan yang mencantumkan norma yang diuji itu. Sehingga itulah yang berlaku. Maka dasar legalitas mengenai keabsahan seseorang itu berdasarkan peraturan yang berlaku itu. Dan peraturan itu menghendaki perubahan sebagaimana nanti pertanyaan yang ketiga itu sangat terkait mengenai mekanisme perubahan peraturan perundang-undangan. Jadi saya lanjutkan saja kepada pertanyaan yang berikutnya mengenai
putusan MK itu erga omnes, kemudian final dan mengikat. Benar itu. Kita memilih itu, kita mengakui itu semua. Erga omnes artinya berlaku untuk semua pihak yang terkait. Begitu pula mengikat, final dan mengikat itu juga kepada pihak yang terkait. Tetapi dalam konteks ini, saya melihat begini secara akademisi, bahwa MK itu tergolong sebagai lembaga pelaku pelaksana kekuasaan kehakiman. Sehingga produk dari MK itu dalam bahasa Belanda disebut vonis, putusan. Sementara pelaksanaan pemilu beserta rangkaiannya itu bukan diatur dengan vonis, tapi diatur dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga meskipun ia final dan mengikat, tetapi saya memaknainya bahwa finalnya itu tertuju pada pihak terkait dan bentuknya adalah mengubah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi itu. Adapun untuk pelaksanaan administrasi, pelaksanaan tata cara pencalonan dan lain-lain itu harus merujuk pada peraturan perundang-undangan, pada regeling. Dan regeling itu dalam hal ini dibuat oleh KPU yang diberi kewenangan membuat aturan itu. Sehingga dengan demikian, mau tidak mau, memang KPU harus mengubah itu. Dan ini saya kira sudah menjawab semua yang tadi ditanyakan. Izin yang mulia, saya kira belum dijawab pertanyaan kami tadi itu. Ketentuan mana di dalam peraturan perundangan yang mengatur bahwa ahli mengatakan bahwa itu adalah merupakan suatu pelanggaran? Mohon diulang. Tadi kan pertanyaan saya adalah, dengan kata-kata bahwa penetapan Gibran sebagai calon presiden itu, ahli mengatakan itu kan suatu pelanggaran. Saya minta ahli menunjukkan di mana peraturan itu. Betul, setuju beliau, Prof. Ya, jadi begini, di dalam Undang-Undang Pemilu dan juga dalam peraturan KPU nomor 19, syaratnya itu kan 40 tahun. Sementara pada saat pendaftaran, Gibran itu belum berusia 40 tahun. Peraturan yang saat itu berlaku, peraturan KPU nomor 19, itu mensyaratkan itu. Adapun syarat tambahan itu kan ada pada putusan MK. Ya. Jadi saya hanya melihat dari situ. Ya, kalau aturannya ahli tidak bisa menjelaskan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.